lagi dalam acara Saksian Hidup di channel Bukit Sion. Ya, saya bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan sebagian saksian hidup saya dan sebagian firman Tuhan. Saya juga bersyukur kita semua, saudara-saudara dimanapun berada, dalam keadaan sehat dan tak kekurangan suatu apapun. Amin ya. Semua ini karena kasih dan anugerah Yesus dalam hidup kita. Sebelum saya mulai acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menyampaikan sebagian kesaksian hidup hamba-Mu ini dan sebagian firman-Mu. Pimpinlah acara ini Tuhan dengan Roh Kudus-Mu mulai awal sampai akhir. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini merupakan pesan daripada-Mu untuk kami semua, sehingga kami semua diberkati Tuhan. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini saya mau bersaksi sebentar ya. Saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup anggota keluarga saya ya. Yaitu kakek saya. Kakek saya dulu waktu saya masih SD ya, sekitar kelas 3 SD ya saya waktu itu kakek saya itu pernah jatuh dari sepeda. Bukan kecelakaan, hanya kesenggol becak yang lewat di sebelahnya itu. Waktu kakek saya naik sepeda pelan-pelan, nggak tahu setirnya atau sadarnya yang senggol becak itu ya, akhirnya jatuh. Jatuhnya tidak terlalu keras ya, cuma mungkin kena bagian tubuh ya, berhubungan dengan otot-otot di kaki, sehingga sampai di rumah itu kakinya itu merasa seperti aneh gitu ya, nggak bisa digerakkan dua-duanya. Lama-lama jadi lumpuh, nggak bisa gerak sama sekali. Jadi kalau mengambil sesuatu itu ya kesulitan ya, jadi harus dibantu orang lain. Itu terjadi kelumpuhan itu dialami kakek saya itu sekitar berapa minggu gitu ya. Pertolongan Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan bisa pakai apa saja untuk menolong kakek saya. Kakek saya itu tiba-tiba suatu hari pagi-pagi benar itu mandi di dekat sumur di depan kamar mandi rumah saya. Itu karena ada sumur besar di rumah saya di belakang tuh ya. Itu tiba-tiba tidak tahu kenapa kakek saya itu pengen mandi di dekat sumur itu sendirian ya. Jam 3 pagi, sekitar jam 3 pagi katanya. Dan kakek saya cerita sama nenek saya. Itu waktu itu masih dingin, masih gelap, jam segitu ya. Kakek saya itu menimba air sendiri loh, karena tangannya nggak apa-apa, yang lumpuhkan kakinya, tangannya masih bisa digerakkan. Jadi menimba sendiri, mandi sendiri. Bahasa Jawanya itu gebyuran ya, semoger gitu mungkin ya, air sumur, mau mandi dengan air sumur yang banyak gitu mungkin ya. Ya karena saking banyaknya gebyurannya tadi, jadi kakek saya itu dua-duanya tuh bisa seperti ketarik gitu ya, seperti goyang-goyang kayak orang kesetrum gitu. Kakek saya kan mandi duduk di kursi kayu gitu ya. Itu sambil duduk tuh kakinya ngecinceng dua-duanya itu seperti kesetrum gitu. Itu cerita kakek saya. Nah, dari kejadian itu
besoknya itu kakek saya itu sudah mulai bisa digerakkan sedikit. Ya proses ya, jadi nggak bisa langsung jalan. Jadi lama-lama itu kakinya udah mulai bisa ditekuk, ya, bisa buat jalan pelan-pelan. Ya dari kejadian pagi hari itu, ya itulah ya, Tuhan bisa pakai apa saja untuk menolong kita. Ya, bisa pakai air sumur, bisa pakai apapun ya, untuk menolong kita, memulihkan kita. Ya itu yang sudah dialami kakek saya, sehingga kakek saya sudah bisa berjalan normal seperti sedia kala. Ya, mujizat luar biasa. Ya itulah kesaksian dari saya hari ini. Selanjutnya saya akan membahas beberapa ayat di Alkitab. Tema hari ini yaitu ada dua ya. Yang pertama itu karakter ya. Kita bahas karakter dulu ya. Ada 6 karakter yang harus kita miliki agar kita bisa mirip seperti karakter Yesus. Kita kan harus mempunyai karakter seperti Yesus ya. Meskipun sulit, tapi kita harus belajar. Pasti bisa. Dengan bantuan Roh Kudus tentunya. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Ya, apa saja karakter itu? Ada 6 tadi ya, tapi sebenarnya ada lebih dari 6. Tapi saya mau membahas hanya 6 saja ya. Yang pertama yaitu karakter saling mengasihi. Ya. Tuhan sudah memerintahkan kita ya melalui firman-Nya bahwa kita tuh harus saling mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Ya, juga yang terutama mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kasih ini harus kita miliki karena Yesus itu kasih, Allah itu kasih. Jadi kalau kita memiliki kasih, itu berarti Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Ya, itu bukti kalau kita hidup di dalam Tuhan. Itu harus ada kasih. Kalau tidak ada kasih, itu berarti kita hidup di luar Tuhan. Memang sulit mempunyai kasih yang tulus murni, sulit. Kalau hanya kasih-kasih di bibir saja, hanya bersandiwara mungkin ya, itu gampang. Tapi kasih yang murni, yang tulus luar dalam, itu sulit ya. Jadi kasih itu harus benar-benar murni. Seperti kasih Yesus itu juga murni. Dalam Amsal 17 ayat 9-11 itu dijelaskan bahwa kita tuh harus mengejar kasih. Ya, saya bacakan ya. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Ayat 10. Suatu hadikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Amin. Ya, jadi di ayat ini kalau saya menangkap ya, itu Tuhan mengajarkan kita untuk mengejar kasih. Ya, jadi penting kasih itu ya, harus kita miliki dan harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Dan karakter selanjutnya yaitu rendah hati. Ya, karena Yesus itu rendah hati, jadi kita harus rendah hati juga. Ya, rendah hati itu dapat kita lihat dalam Mazmur 25 ayat 9. Saya bacakan ya. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang rendah hati. Amin.
ya. Jadi sikap rendah hati ini penting sekali, ya. Karena kalau kita tinggi hati atau apa itu namanya sombong, ya, kita nanti cenderung apa itu jauh dari Tuhan, ya, karena kita sudah keluar dari rel kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi meskipun kita sukses, ya, kita diberkati luar biasa, kita harus rendah hati, nggak boleh tinggi hati, ya. Jadi makin diberkati itu makin rendah hati, seharusnya begitu menurut firman Tuhan, ya. Tapi kenyataannya sulit. Semakin diberkati, ya, semakin kaya, itu biasanya lupa, ya, muncul rasa tinggi hati, ya, muncul rasa apa tuh sombong, ya. Itu harus kita lawan, karena biasanya itu perasaan sombong itu muncul saat kita di puncak, di itu apa tuh kita mencapai kesuksesan yang paling tinggi, itu biasanya itu muncul rasa sombong. Hati-hati, ya. Jadi hati ini benar-benar harus dijaga, ya, dengan tuntunan Roh Kudus tentunya, ya. Kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri nggak bisa, karena sulit memang. Menjaga hati itu sulit, supaya rendah hati, ya, supaya tidak iri, tidak sombong, itu sulit. Selanjutnya yaitu sikap saling melayani, ya. Ini sudah diberikan teladan oleh Yesus dalam Alkitab, ya. Banyak teladan Yesus, ya, yang mengajarkan kita untuk saling melayani. Contohnya yaitu kisah pembasuhan ke-12 kaki murid Yesus oleh Yesus, ya. Itu Tuhan mengajarkan untuk saling melayani, ya. Jadi Simon Petrus itu sampai bingung, ya. Kenapa kok kakinya dibasuh oleh Yesus, yang seharusnya Yesus itu dihormati, dihargai, ya, sebagai Tuhan. Kenapa kok membasuh kaki ke-12 muridnya? Simon Petrus ini sampai sempat bertanya, ya. Dia penasaran gitu loh, kenapa kok Tuhan melakukan itu, ya. Ini dapat kita baca dalam Yohanes 13 ayat 7. Ya, Yohanes 13 ayat 7, saya bacakan, ya. Jawab Yesus kepadanya, yaitu kepada Simon Petrus, dia, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu. Sekarang, tidak tahu sekarang maksudnya, ya. Tetapi engkau akan mengerti kelak. Ya, amin. Ya, jadi ini teladan yang dicontohkan Yesus untuk kita ladani, yaitu saling melayani. Jadi kita nggak usah gengsi, ya, melayani orang yang lebih rendah mungkin, ya, orang yang status sosialnya di bawah kita layani saja, jangan memandang perbedaan yang ada, ya. Jadi kita melayani itu dengan sungguh-sungguh tanpa membeda-bedakan. Sikap melayani ini berhubungan dengan rasa empati juga, ya. Rasa empati itu apa itu? Rasa yang ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, itu empati, ya. Jadi kalau kita punya rasa empati itu, kita pasti bisa melayani dengan tulus, ya, bisa menolong dengan tulus, ya. Jadi rasa empati itu
dapat kita lihat di Alkitab, yaitu contohnya tuh ketika teman Ayub, ya, yang memberi support, memberi motivasi pada Ayub, ya, saat Ayub mengalami ujian iman yang berat itu, ya. Itu dapat kita baca di Ayub 2 ayat 11. Saya bacakan, ya. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Amin. Sebagai teman yang baik, ya, teman-temannya Ayub ini 3 orang, ya, itu menyempatkan diri, ya, untuk datang menjenguk Ayub, ya, dia menghibur Ayub, ya, menunjukkan rasa empatinya itu. Teman-temannya ini ikut merasakan apa yang dirasakan Ayub. Ya, itulah sikap saling melayani yang harus kita miliki, maksudnya, ya. Ya, kita kan sering, ya, lihat di Facebook atau di medsos lainnya, ya, ada berita anggota keluarga yang meninggal. Sering saya lihat di Facebook itu, ya. Sudah pasti kita harus merespon, ya, ikut berduka cita, atau di grup WA, ya, ada kabar teman kita meninggal atau orang tua teman kita meninggal, itu kita pasti ikut mendoakan, ya, memberi ucapan duka cita, itu pasti. Itu bagus, ya, itu harus kita kembangkan terus. Kalau kita tidak bisa menjenguk langsung di rumahnya teman kita yang sakit, misalnya, ya, kalau kita nggak bisa jenguk langsung ke rumahnya atau ke rumah sakit, mungkin opnam, ya, kita telepon aja, ya, kalau kita berhalangan hadir, kita doakan lewat telepon. Itu juga bentuk saling melayani, ya. Selanjutnya yaitu karakter yang tidak mudah menyerah. Kita harus punya karakter ini, ya, karena karakter ini dapat kita lihat di Alkitab, ya, itu kisah-kisahnya itu ibu yang dari Kanaan itu yang memohon kesembuhan untuk anaknya yang dirasukan setan, ya, itu tidak mudah menyerah loh ibu ini, ibu dari Kanaan ini, ya, meskipun seolah-olah Tuhan itu tidak mau menolong, seolah-olah, ya. Ya, kita baca saja, ya, di ini Matius 15 22 sampai 28. Saya bacakan, ya. Matius 15 22 sampai 28. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dan umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan,
Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Ya, luar biasa. Ibu ini tidak tersinggung ya dengan kata-kata Yesus yang menggunakan kiasan atau berbahasa menggunakan kata-kata hewan tadi ya. Itu bukan menghina ibu ini, bukan. Kan kita sering ya mendengar peribahasa yang menggunakan nama hewan seperti ada gula, ada semut, bagai katak dalam tempurung, atau sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga, dan masih banyak peribahasa yang menggunakan nama hewan. Jadi itu hanya kiasan saja ya, bukan menghina ibu ini, hanya menguji iman ibu ini ya dengan kata-kata tersebut. Apakah ibu ini menyerah atau apakah ibu ini tidak berjuang meminta kesembuhan pada Yesus ya. Tuhan mengetes ibu ini. Ternyata ibu ini tidak tersinggung dan tidak mundur selangkah pun ya. Dia tetap percaya akan mendapatkan anugerah dan mujizat dari Yesus. Ini teladan yang luar biasa ya, yang harus kita teladani. Luar biasa ya. Jadi sikap tidak mudah menyerah ini penting sekali ya, baik dalam kehidupan berkeluarga, dalam dalam pekerjaan, dalam pendidikan ya. Itu penting sikap tidak mudah menyerah ini ya. Tidak hanya untuk memohon kesembuhan, tapi untuk memulihkan keadaan kita. Kita harus, kalau kita mengalami masalah yang berat ya, ada persoalan yang sulit untuk dipecahkan, kita harus terus ya berdoa, jangan berhenti berdoa, terus berdoa, jangan bosan-bosan untuk berdoa ya. Terus mengucap syukur, terus menaikkan pujian dan penyembahan ya, karena dalam doa, dalam ucap syukur, dalam pujian penyembahan ada kuasa yang sanggup ya merubah kutuk jadi berkat ya, sanggup mengubah lembah kekeraman menjadi lembah pujian. Luar biasa. Itulah janji Tuhan ya. Pegang janji Tuhan. Selanjutnya yaitu karakter memiliki iman yang besar ya. Dalam Alkitab ada pengajaran Tuhan yang melalui perumpamaan biji sesawi itu ya. Itu salah satunya pengajaran Tuhan tentang pentingnya memiliki iman yang besar. Iman yang sebesar biji sesawi itu sudah sanggup mengubah dunia. Iman yang mengubah dunia itu tidak perlu iman yang sebesar gunung. Sebesar biji sesawi saja sudah cukup ya. Itu maksudnya itu ya, ini tadi ya, iman yang besar. Maksudnya besar itu yang sungguh-sungguh gitu ya, maksudnya biji sesawi ini. Jadi iman yang sungguh-sungguh ya, itu kalau kita percaya dan yang tidak mungkin jadi mungkin ya. Biji sesawi yang kita tahu ya, itu biji yang paling kecil ya, yang saya tahu itu ya. Itu hanya kiasan saja mungkin ya, untuk menggambarkan gitu loh betapa pentingnya iman yang besar. Itu digambarkan dengan biji sesawi yang kecil aja sudah bisa memindahkan gunung, apalagi yang lebih besar dari biji sesawi. Itu mungkin ya, seperti itu maksudnya. Selanjutnya yaitu punya hati yang melekat pada Tuhan ya, karakter yang terakhir ini ya, punya hati yang melekat pada Tuhan ya. Ada ayatnya itu dalam Mazmur 91 ayat 14. Saya bacakan ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Amin. Nah, kita harus mempunyai hati yang melekat pada Tuhan, ya. Karena Tuhan itu melihat hati, melihat rupa. Tuhan itu menghargai hati kita, ya. Dia tuh ingin dekat dengan kita, ya. Tuhan itu ingin kita itu selalu dekat dengan Dia juga. Jadi ada hubungan dua arah yang harmonis gitu, ya. Jadi kita melekat pada Yesus, Yesus juga melekat dalam diri kita. Jadi merupakan hubungan yang indah gitu, ya. Ya, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia tidak ingin kita jauh dari Dia, ya. Dia ingin kita selalu dekat padanya. Bahkan melekat, tidak hanya dekat. Melekat itu lebih dekat dari dekat, ya. Sungguh luar biasa, ya. Ya, itulah karakter yang harus kita miliki. Dan masih banyak karakter-karakter yang lain dalam Alkitab, ya. Bisa saudara pelajari sendiri, ya, di rumah. Selanjutnya yaitu temanya itu tentang why atau mengapa. Bahasa Inggrisnya kan why, ya. Kalau siapa itu who, kalau bagaimana itu how. Ya, ini mengapa, why. Saya pernah bertanya pada Tuhan, mengapa Tuhan? Mengapa hal ini terjadi dalam hidupku? Kok tidak orang lain saja? Dan jawaban Tuhan, ya, jawaban Tuhan ada di Pengkhotbah 8 ayat 17 dan Amsal 25 ayat 2 dan Pengkhotbah 8 ayat 12. Ada 3 ayat, ya, yang menjawab pertanyaan saya, yang ingin saya bagikan pada saudara-saudara semua yang mungkin mengalami seperti saya, ya, mengalami peristiwa yang tidak enak, tidak inginlah kita alami. Orang lain saja lah, jangan kita, kalau bisa, ya. Tapi ternyata Tuhan izinkan hal itu terjadi pada saya, yang saya tidak menduga, saya tidak menyangka, ya, kalau hal itu terjadi dalam hidup saya. Ya, ini jawaban Tuhan, ya. Kalau kita alami peristiwa yang tidak ingin kita alami dan kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan, mengapa, terus mengapa, ya. Ya, memang kadang Tuhan itu sulit dimengerti, ya. Sulit dimengerti. Ya, jadi kita harus tahu, ya, apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami hal-hal buruk, ya. Saat kita bertanya mengapa tapi tidak ada jawaban dari Tuhan, ya. Soalnya Tuhan itu tidak adil, ya. Seolah-olah mengapa kok orang yang jahat, orang yang berbuat yang macam-macam itu, yang di luar sana, ya, yang hidupnya nggak benar, itu malah enak hidupnya, ya, nggak mengalami hal buruk seperti kita. Orang yang menurut kita tuh baik, ya, sudah baik kalau gereja, sudah baca Alkitab, sudah ini itu, ya, itu merupakan rahasia Tuhan, ya. Ya, ini saya bacakan, ya, ayatnya yang bisa membuat kita mengerti dan tidak perlu bertanya mengapa lagi, ya. Dalam Pengkhotbah 8 ayat 17, saya bacakan, ya. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari.
Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang beriman mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Ya, amin. Ya, itulah jawaban dari Tuhan. Ya, untuk kita yang selalu bertanya mengapa ya Tuhan, mengapa ya Tuhan, termasuk saya ya. Sekarang saya sudah mengerti dan tidak bertanya mengapa lagi ya. Saya sudah mengerti apa yang harus saya lakukan. Ya, dari Pengkhotbah 8 ayat 17 ini ya, Tuhan sudah menjelaskan ya bahwa kita itu tidak bisa menyelami pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Karena hikmat dan pengetahuan dan pengertian kita itu terbatas. Ya itulah. Jadi kita tidak perlu bertanya mengapa lagi. Ya. Terus selanjutnya dalam Amsal 25 ayat 2. Saya bacakan ya. Kemuliaan Allah itu merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Amin. Ya. Jadi saya sudah tidak bertanya lagi mengapa ya Tuhan, mengapa hal itu terjadi dalam hidup saya. Karena saya mengerti dalam ayat ini ya. Ya, dalam ayat ini tadi Amsal 25 ayat 2 dikatakan bahwa rahasia Tuhan adalah kemuliaan Tuhan. Nah, saya baru mengerti. Ternyata Tuhan nanti suatu saat yang akan menjelaskan pada kita sendiri ya. Kita nggak perlu memaksa Tuhan untuk menjelaskan sekarang. Ya, menurut waktu kita, cara kita nggak bisa. Ya, jadi Tuhan nanti akan menjelaskan menurut waktu dan cara Tuhan. Kita pasti akan mengerti kok. Ya, suatu saat nanti. Jadi kita tenang saja gitu ya. Yang pasti itu rancangan Tuhan itu sempurna atas hidup kita ya. Luar biasa. Jangan ragu sedikit pun. Jadi apapun yang terjadi percaya saja. Jangan kehilangan iman ya. Tetap setia. Tetap ucap syukur saja. Nanti Tuhan akan mengganjar kita dengan kebahagiaan kekal, dengan kehidupan kekal. Pasti. Karena janji Tuhan itu iya dan amin. Selanjutnya kita lihat di Pengkhotbah 8 ayat 12. Saya bacakan ya. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Amin. Ini janji Tuhan ya. Kalau kita mengalami hal buruk dan kita tetap menjaga iman kita, tetap setia, Tuhan akan mengganjar kita dengan kebahagiaan kekal dan kehidupan kekal ya. Dalam ayat ini sudah jelas ya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti kita terima kebahagiaan yang kekal ya. Asal kita hidup takut akan Tuhan. Ini sudah jelas ya. Dalam Pengkhotbah 8 ayat 12 dikatakan kalau kita bertanya mengapa ya Tuhan, kita harus ingat ayat ini ya. Sudah tidak perlu tanya. Yang penting itu hidup takut akan Tuhan saja. Ya, tidak perlu memaksa Tuhan untuk menjelaskan. Ya, tidak perlu menanti-nanti kapan ya dijelaskan. Kapan ya aku mengerti. Mengusik hati kita menjadi beban hidup kita itu tidak perlu. Karena itu akan membuat sukacita kita hilang, ya. Membuat damai sejahtera dalam diri kita hilang kalau kita tetap memaksa Tuhan untuk menjelaskan secepatnya. Itu biarlah menjadi rahasia Tuhan yang merupakan kemuliaan Tuhan. Kita harus mengerti, ya, ada hal-hal yang kita tidak perlu tanya mengapa. Itu rahasia Tuhan, ya. Jadi kalau rahasia Tuhan jangan tanya. Karena
sudah dijelaskan, nggak usah tanya, takut akan Tuhan saja. Nanti Tuhan akan menjelaskan suatu saat nanti, ya, menurut waktu dan caranya, sehingga kita bisa mengerti. Seperti ayat ini, ya, ayat ini dapat penglihatan, ya, suatu titik di mana Ayub diberi penjelasan apa maksud Tuhan di balik malapetaka yang dia alami yang hebat itu. Ayub kasih penglihatan sama Tuhan. Tiap orang beda-beda ya. Kalau Ayub kasih penglihatan, kalau saya nanti lain lagi, saudara-saudara nanti lain lagi. Caranya nggak sama, waktunya nggak sama. Yang penting kita harus menjaga iman kita ya, setia, hidup takut akan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, itu sudah cukup. Ya, jadi itu yang harus kita mengerti ya. Karena kalau kita terus-terusan merenungi ya atau menyesali hal buruk yang di masa lalu yang sudah terjadi, kita tidak bisa hidup di hari ini. Kita tidak bisa hidup di masa yang akan datang. Kita terus berputar-putar di masa lalu. Itu Tuhan tidak mau seperti itu. Ya, kita harus melupakan masa lalu dan menatap, menyongsong hari ini dan masa depan. Ya, dengan penuh harapan. Karena kenyataan Tuhan tadi apa? Sempurna. Amin. Jadi kita nggak perlu lagi menoleh ke masa lalu. Seperti istri Lot itu, ya, menoleh ke belakang jadi tiang garam. Kalau saya ingat kisah istri Lot itu, saya jadi takut kalau lihat masa lalu saya yang baik-baik itu. Nggak boleh. Saudara-saudara juga punya kan masa lalu yang tak enak, itu tak perlu diingat, tak perlu. Nanti bisa jadi tiang garam seperti istri Lot. Benar. Saya sejak diingatkan Tuhan tentang istri Lot ini karena melihat ke belakang jadi tiang garam, saya sudah nggak pernah ingat-ingat hal-hal buruk di masa lalu. Sudah, saya belajar nggak mau ingat-ingat lagi ya. Nggak ada gunanya. Ya, jadi saya tekankan lagi ya, bagaimana sikap kita kalau kita mengalami seperti yang dialami Ayub ya, yaitu hal-hal buruk yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita ya. Sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kesimpulannya itu jangan kehilangan iman ya, meski tidak mengerti ya, tetaplah takut akan Tuhan. Tuhan akan mengganjar kita dengan kebahagiaan kekal dan kehidupan kekal. Amin ya. Jadi segala sesuatu yang rahasia dalam hidup kita merupakan kemuliaan Tuhan. Ya, kita harus percaya suatu hari nanti Tuhan akan membukakan semuanya. Ya, sehingga kita mengerti apa rencana Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dengan Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita ya. Jadi kita harus tetap teguh, kita percaya, tetap beriman, tetap setia pada Tuhan ya. Janji Tuhan itu ya dan amin ya. Saya mau menambahi sedikit tentang janji Tuhan ini supaya kita tidak mudah takut, tidak mudah khawatir. Karena akhir-akhir ini banyak berita-berita menakutkan ya. Kadang kita tuh tambah takut ya kalau ada berita di grup WA yang belum tentu benar ya, kadang hoax ya, tapi itu sudah mempengaruhi hidup kita. Rasa khawatir kita timbul lagi ya. Ya, supaya kita tidak terombang-ambing seperti itu ya, kita baca lagi di Mazmur 91 ayat 5 sampai 10. Ya. Jadi jangan gampang
merasa takut dan khawatir, karena nanti imun kita turun. Kalau kita takut dan khawatir, ada berita yang heboh itu, yang mengerikan itu, kita langsung takut, khawatir. Jangan ya, karena Tuhan sudah berjanji dalam Mazmur 91 ayat 5-10. Saya bacakan ya. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu. Tuhan tidak akan, dan malapetaka tidak akan mendekat kepada kemahmu, ya. Amin. Ya, itulah janji Tuhan yang harus kita imani, ya. Luar biasa, ya. Jadi jangan kita sampai meragukan kuasa Tuhan, ya. Kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Itu sudah kita buktikan, ya. Kita sudah terima kemurahan-kemurahan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan, ya, selama ini, ya. Penyataan Tuhan itu sempurna, ya. Jangan khawatir, jangan takut. Kita tetap membangun iman kita untuk makin kuat, makin bertumbuh, ya. Kita mohon tuntunan Roh Kudus, ya. Belajar hidup takut akan Tuhan senantiasa. Ya, demikian firman Tuhan hari ini, dan sebagian kesaksian saya hari ini. Saya akhiri acara ini dengan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur sudah menyampaikan sebagian kesaksian hidup hamba ini dan sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pakailah kami, Bapa, sebagai alat-Mu, sebagai saluran berkat dan sebagai garam dan terang dunia, ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun langkah kami, menjauhkan kami dari yang jahat, dan mengajari kami untuk selalu hidup takut akan Tuhan apapun yang terjadi. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dan janji-Mu ya dan amin. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kami akan melihat keajaiban-keajaiban yang Kau nyatakan dalam hidup kami, ya. Kami percaya Tuhan Kau menuntun setiap langkah kami, dan Kau berjalan di depan kami, dan Kau akan meluputkan kami dari segala hal buruk, segala sakit penyakit, malapetaka. Kau luputkan kami dari semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucap berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyaksikan firman Tuhan dan kesaksian hidup saya hari ini. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.